Aku pengen bilang kalau aku capek. Aku pengen bilang kalau aku pengen berhenti aja. Aku pengen bilang kalau aku gak kuat. Aku pengen bilang kalau aku pengen akhirin ini. Dan aku pengen bilang kalau aku bahkan hampir depresi dibuatnya. Tapi aku selalu takut. Takut kalau nantinya orang-orang pasti bilang kalau aku lemah. Banyak drama, lebay, atau bahkan gak bersyukur. Aku ngerti dan udah tahu betul perkataan-perkataan itu pasti akan keluar dari mulut mereka ketika dengar segala keluh kesah yang aku sampein. Makanya aku selalu mikir berkali-kali untuk ungkapin apa yang sebenarnya aku rasain. Padahal kan sebenarnya mereka nggak tahu kalau selama ini aku berusaha kuat, tapi aku nggak sekuat apa yang mereka kira. Aku berusaha sabar, yang mungkin mereka nggak tahu udah sejauh mana aku ngelakuin hal itu. Mereka bisa aja bilang aku nggak bersyukur, padahal aku selalu belajar untuk ngerasa cukup terhadap apa yang aku punya sekarang. Aku ngeluh bukan berarti itu adalah bentuk aku protes sama apa yang udah Tuhan kasih. Tapi aku menyadari bahwa menjadi manusia kadang memang harus mengaku bahwa kita lemah. Karena memang kita adalah makhluk yang lemah. Aku bisa kuat, aku bisa sabar, tapi gak selamanya. Ada saatnya aku ngerasa lelah, ada saatnya aku ngerasa kayaknya udahan aja deh. Ada saatnya aku pun ngerasa aku capek untuk selalu terus pura-pura di hadapan banyak orang. Emang gak ada satupun yang nyuruh untuk aku pura-pura. Gak ada yang nyuruh aku untuk selalu menjadi kuat di hadapan banyak orang. Tapi itu adalah dorongan yang timbul dari diri aku sendiri. Kenapa aku harus pura-pura kuat? Karena orang lain gak akan peduli sama apa yang lagi kita alamin. Mau kita nunjukin kalau kita lagi sedih, mau kita nunjukin kalau kita lagi banyak masalah, ya mereka tetap gak akan peduli. Mungkin sedikit sekali bagian dari mereka yang benar-benar peduli sama keadaan kita. Tapi selebihnya cuma penasaran. Kadang kesusahan kita malah dijadiin candaan atau bahkan bahan pembicaraan. Seolah-olah bahwa mereka juga tidak memiliki masalah dalam hidupnya. Entah mungkin bagi mereka masalah orang lain itu lebih penting dibandingkan mengurusi diri sendiri. Mereka terlalu sibuk mengomentari setiap kekurangan dari diri orang lain, tapi tidak berkaca, tidak melihat keadaan diri mereka yang sesungguhnya. Dulu aku ngerasa kalau aku bisa ngelewatin ini sendirian, tapi ternyata enggak. Aku tetap butuh teman buat cerita, buat berbagi, buat ungkapin semua yang aku rasain. Aku punya orang tua, aku punya saudara, tapi kadang untuk sekadar berbagi cerita aja, aku gak bisa. Bukan karena aku tidak menganggap mereka ada, tapi kadang aku khawatir kalau aku mengeluhkan segala kesusahan aku sekarang sama orang tua, itu cuma ngebebanin mereka. Aku juga punya saudara, tapi gak berani untuk cerita. Karena pernah beberapa kali bukannya dapat pembelaan, tapi malah menjadi orang yang paling disalahkan. Entah itu mungkin karena aku salah mengambil langkah,
tapi mereka nggak ngasih tahu yang benernya kayak gimana. Dan itu yang sering banget terjadi sama kita. Ketika kita sharing atau cerita sama orang lain, banyak sekali dari mereka yang menghakimi. Mereka sibuk menyalahkan kesalahan kita, tapi mereka nggak ngasih tahu apa yang sebenarnya dan apa yang seharusnya kita lakuin biar itu benar. Mereka sibuk menghakimi, tapi tidak mendampingi. Mereka sibuk menyalahkan, tapi tidak membenarkan. Aku pikir, seharusnya kita punya setidaknya satu orang saja yang bisa kita ajak bicara selain Tuhan. Kalau sama Tuhan, itu udah jadi sebuah keharusan. Tapi setidaknya kita punya satu teman yang benar-benar bisa mengerti keadaan kita. Yang ketika kita nangis, mereka ada di samping kita. Sambil bilang, kalau memang nangis bikin kamu tenang, luapin aja sekarang. Kalau nanti kamu butuh teman buat cerita, aku ada. Kalau kamu punya masalah, jangan sungkan buat cerita. Jadi sekarang, cari sosok itu. Cari sosok yang benar-benar bisa mengerti keadaan kamu sekarang. Ingat, kita bisa kuat, tapi kita tidak akan bisa selalu kuat. Jangan biasain segala sesuatu itu dipendam sendiri. Karena nantinya kamu yang bakal sakit. Mental kamu itu harus benar-benar dijaga. Aku cuma khawatir kamu bisa depresi. Karena ini bukan masalah sepele. Ini serius. Jadi cari teman itu sekarang. Kalau kamu belum punya, deket-deket sama Tuhan. Ya?